Dan pemirsa, kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo disambut antusias warga Kupang. Sementara menurut pengamat politik asal Kupang, kehadiran Jokowi di NTT tidak memberikan dampak apapun selain mengenang masa lalu. Setelah berkeliling Lampung Juni lalu, safari politik Jokowi berlanjut. Kali ini Presiden ke-7 RI itu bertandang ke kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan seperti inilah antusiasme warga Kupang menyambut Jokowi. Sejak Sabtu pagi, massa sudah menyemut di Jalan El Tari Kota Kupang. Mereka tampak antusias ingin bertemu hingga bersuah foto dengan Jokowi. Mama, bagaimana perasaannya dapat baju dari... Senang, gembira. Suka cita, oke. Datang di CFD dari jam berapa, Mama? Dari jam 6. Walaupun disambut meriah warga Kupang, namun menurut pengamat politik asal NTT Yonatan Lopo, kunjungan Jokowi ke NTT tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga NTT. Yonatan juga menilai kunjungan Jokowi ke Kupang tak lebih dari mengenang masa lalu dan hanya menguntungkan partai politik saja. Saya kira kunjungan Pak Jokowi tidak lebih dari sekedar nostalgia. Jadi saya kira hanya sebatas itu kita menerima kunjungan Pak Jokowi. Di luar itu saya kira tidak banyak yang bisa kita harapkan dari seseorang yang sudah tidak lagi berkuasa sebagai seorang presiden. Jadi kita perlu untuk memisahkan itu. Tetapi bagi PSI tentu saja mereka berkepentingan untuk menata barisan, mesin politik dan sebagainya dalam rangka konsolidasi untuk menuju pemilu yang akan datang. Sementara itu menurut Mahfud MD, sebagai warga negara, Jokowi memiliki hak politik untuk melakukan kegiatan politik apapun, asalkan tidak dibiayai negara. Ini negara demokrasi, Pak Jokowi mau turun kemana, mau kemana, itu kan hak dia, iya kan? Seperti halnya kita mau kemana-mana tidak boleh dihalangi punya agenda politik. Rencananya Jokowi akan safari politik ke Kupang NTT hingga hari Minggu esok. Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sudah melakukan safari politik di kota Bandar Lampung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka dan kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan, sementara ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Dan total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara. Sudaryono tegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat, sebanyak 311 miliar 246 juta 295.184 rupiah. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus dalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dalam penggeledahan di rumah Febri, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan
penggeledahan di salah satu rumah milik saudara FA di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo.